Cara manage ART buat pemula biar mereka betah sama kita. Oke, aku yang dulu seumur-umur sebelum menikah itu nggak pernah ada ART di dalam rumah. Itu juga waktu awal-awal tuh gagap gimana sih caranya manage ART biar mereka tuh betah. Kayaknya kita udah baik sama mereka, kok masih pada berhenti masuk gitu ya. Nah, aku menemukan setelah aku beberapa tahun, terus kemudian aku merenung dan sekarang akhirnya mendapatkan ART yang betah selama 7 tahun, itu ikut sama kita, dan aku mendapatkan beberapa formula yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Yang pertama itu adalah kita perhatian bukan cuma ke ART-nya aja tapi juga ke keluarganya, terutama ibunya. Jadi tiap kali mbak aku tuh pulang kampung, aku tuh nggak ngasih THR cuma ke mbakku aja, tapi aku ngasih juga THR ke ibunya. Kalau papanya udah almarhum ya. Dengan demikian ibunya yang mendoakan supaya anaknya tetap bareng sama kita. Bahkan dia bilang pas sempat peluk aku, dia bilang katanya, aduh mudah-mudahan terus sama aku gitu ya. Jadi orang tuanya merestui kerja sama kita, dan bahkan kalau misalkan anaknya mungkin ada godaan untuk pindah ke tempat lain, malah orang tuanya yang membujuk anaknya untuk tetap stay sama kita. Dan itu kita lakukan dengan tulus ya. Ketika ibunya juga lagi sakit, aku insist bilang sama mbakku, kamu harus pulang, tengokin ibumu, seperti itu. Jadi kita benar-benar perhatian juga sama keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia udah kerja keras bareng sama kita, ada baiknya kita juga memberikan imbalan yang memang juga sesuai. Paling enggak, kalau buat aku ya, ini di keluargaku, kita memberikan dia upah minimum regional sesuai dengan kota asalnya gitu. Minimum UMR kota asalnya itu terpenuhi gitu, bahkan kalau bisa lebih. Kalau kita memberikan dengan bonus-bonus itu udah melebihi UMR kota asalnya gitu. Tidak mengikuti kota tempat dimana dia tinggal sekarang, which is Jakarta, karena itu juga kan udah tinggi. Tapi dengan kalau mau dihitung dengan segala biaya yang dia tidak keluarkan, itu pastinya udah melebihi UMR Jakarta juga gitu. Karena kan dia tidak bayar lagi untuk ngontrak karena tinggal sama kita, untuk makan dan segala macam kesehatannya itu juga kita tanggung juga. Bahkan juga kita berikan dia ekstra pendidikan. Nah, ini yang ketiga juga ya, berkaitan dengan kita tahu nih minatnya dia apa gitu. Kalau misalkan dia suka, kalau mbakku ya, karena dia tuh sukanya tidak terlalu suka hal-hal yang terlalu girly gitulah. Jadi aku tanya, kamu mau les nyetir nggak? Mau? Ya udah, kita lesin nyetir. Jadi dia sekarang udah punya SIM A gitu, udah bisa bawa mobil. Terus juga aku tanya lagi, misalkan dia mau belajar apa, itu kita akomodir gitu. Kalau misalkan aku tanya, waktu itu sempat juga aku tanya, dia mau sekolah lagi nggak gitu, kejar paket sama kayak Bu Susi itu menteri, dia kejar paket gitu. Mbakku nggak mau karena dia memang nggak suka hal-hal yang sifatnya akademis, yang kayak gitu-gitulah, yang secara formal tuh dia nggak suka. Dia secara firm bilang nggak mau gitu. Dan kita nggak boleh maksa. Kalau dia minatnya nggak di situ ya jangan dipaksa gitu. Nanti yang ada kayak mbaknya kakakku di sekolahin, sebenarnya dia nggak mau gitu, terus dia bilang iya iya aja tapi dia berhenti gitu habis itu, karena dia sebenarnya nggak mau sekolah lagi gitu. Nah, terus itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah kita cari tahu dia tuh nggak sukanya apa. Jadi kebalikannya tadi ya, sukanya apa kita dukung, kita kalau bisa kita lesin. Terus kemudian dia nggak sukanya apa. Kalau aku perhatiin, dia tuh nggak sukanya adalah bagian menangani pakaian, mungkin entah nyuci atau nyetrika. Sama kayak aku, sebenarnya aku nggak suka menangani. Kalau nggak ada mbak tuh aku paling nggak suka nyetrika gitu, kayaknya aduh itu pekerjaan yang paling menyebalkan kalau buat aku. Nah, itu karena aku lihat kayaknya dia nih nggak suka nih, soalnya lama gitu baliknya nggak kepegang. Ya aku ini delegate ke laundry kiloan. Kan sekarang banyak pilihan laundry kiloan, bahkan kita bayar laundry kiloannya tuh bulanan. Jadi kita delegasikan supaya dia bisa melakukan hal yang dia suka. Kayak masak, itu dia jago banget masak dan masakannya selalu enak gitu. Jadi dia bisa fokus ke situ. Dan bebersih, kalau bebersih tuh kelihatannya dia suka dan memang bagus gitu ya. Dia kalau bersihin kamar tuh standarnya hotel gitu. Jadi dia bisa fokus mengerjakan hal yang dia suka gitu. Semoga 4 tips itu membantu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh nanti di kolom komen, nanti aku jawab sebisa aku. Thank you.